Ya, di sini kita sudah masuk kepada jendela form. Ada dua pilihan ya, yang di sebelah atas dan sebelah bawah. Yang sebelah atas ini adalah formulir, artinya tidak ada feedback nilai ya, tidak ada pengembalian nilai, hanya mengisi formulir saja seperti mengisi formulir. Sedangkan yang di bagian bawah ini adalah kuis ya, kuis, jenisnya kuis, jadi mengerjakan ada nilainya. Di situ bedanya, Bapak Ibu bisa dipahami. Ya, pertama kita akan membuat untuk formulir terlebih dahulu. Ini jendela formulir, kita bisa menulis judul sesuka kita, sesuai dengan kebutuhan kita maksudnya. Setelah itu menambahkan keterangan di bagian bawah. Di bawah judul ya, lebih tepatnya. Nah, di tombol itu untuk menambahkan gambar. Di sini ada gambar dari internet, ada OneDrive dan ada dari komputer lokal. Di sini saya akan di sini dicontohkan untuk mengambil gambar di internet. Itu misalnya PGRI gitu. Atau mungkin bisa menggunakan ikon-ikon yang lain ya. Bahkan mungkin kadang-kadang kalau tidak dipersiapkan dari awal bisa bingung. Seperti yang terjadi dengan saya ketika membuat video ini. Ya. Oh ya, untuk memasukkan gambar dari internet, pastikan gambar itu untuk muncul terlebih dahulu. Kalau tidak bisa muncul seperti yang terjadi di sini, sebaiknya gambarnya diganti. Itu untuk gambar yang diambil dari internet. Untuk memastikan bahwa gambar itu bisa muncul ketika kita sharing. Ya, di sini akhirnya kita menemukan gambar yang cocok ya, Microsoft iconnya Microsoft yang paling baru nih. Ya, selanjutnya kita akan melihat untuk itu untuk responnya masih kosong dan menambahkan pertanyaan. Di bawah pertanyaan itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita buat di form sebelumnya. Kalau Bapak Ibu baru pertama kali membuat, mungkin ini nggak akan keluar, tapi kalau sudah pernah membuat akan keluar pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kita buat di form-form sebelumnya. Ya, pertanyaan pertama berupa teks normalnya ya, nama, terus itu untuk quick wit, dan ini untuk long text. Long text itu fungsinya itu untuk pertanyaan yang sifatnya panjang jawabannya, jadi karakternya itu banyak seperti alamat. Bisa juga nanti kalau formulir alamat ya, kalau soal atau kuis biasanya uraian. Kalau rekrutnya dicentang, dia ada tombol untuk hal wajib diisi gitu ya, rekrutmen itu.
Terus di situ juga ada keterangan. Di sini di form diberi nama subtitle ya. Jadi kalau diaktifkan akan ada space khusus untuk memberikan keterangan pada pertanyaan tersebut. Dan kita bisa lihat hasilnya di tombol preview ini untuk melihat hasilnya ya, hasilnya sementara. Ini untuk fungsi batasan ya, tapi sejauh ini dalam segi formulir masih belum bisa karena batasan ini nanti harus inputan harus angka, nilainya harus antara sekian sampai sekian, seperti itu Bapak Ibu. Itu contoh batasan. Dan fitur terakhir itu saya jujur kurang memahami, tapi memang tidak terlalu dibutuhkan ya karena itu hanya untuk branch. Jadi kalau misalnya ada orang tua ibu gitu ya, contoh nama ibu, nanti dia ikut ke nama ayah gitu. Cuma setahu saya selama ini belum pernah dapat saya manfaatkan ya, jadi tidak usah kita bahas saja ya. Pastikan kalau ibu membuat formulir form itu selalu mengecek tampilan ya, biar kita tahu hasilnya nanti seperti apa ya. Selanjutnya adalah pertanyaan berupa multiple choice. Umumnya di formulir itu adalah jenis kelamin ya, jadi saya contohkan jenis kelamin. Nah di situ nanti ada fitur yang namanya shuffle ya, jadi jawabannya itu bisa random, pilihan A, B, C nya itu bisa berubah-berubah. Terus ada pilihan untuk memilih combo box, jadi ditekan baru keluar pilihannya, atau kita pilih seperti checkbox ya, ABC. Nanti juga ada yang pilihannya jawabannya lebih dari satu, nanti centang gitu, dicentangi satu gitu. Tapi sepertinya tidak saya contohkan di formulir ya, mungkin saya contohkan di quiz nanti. Selanjutnya untuk contohnya rating, bintang-bintang ya. Itu ibu bisa lihat sendiri karena untuk contoh rating ini ya jarang terpakai sih, tapi bisa dipakai saja. Siapa tahu Bapak Ibu ingin menggunakannya, ada banyak pilihan di situ.
Ya pastikan selalu mengecek ya, biar tahu saja nanti hasilnya seperti itu ya. Kalau semakin ke kiri ya semakin gimana, kalau semakin ke kanan semakin gimana gitu. Dan yang terakhir adalah pertanyaan berupa berupa tanggal. Di dalam pertanyaan sendiri kita bisa memberikan gambar ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti ini saya contohkan. Cuma saya nggak punya gambar yang menarik. Jadi di video ini saya cari gambar dari mesin pencarian lain ya. Ya di sini karena kemarin kayaknya kok banyak yang belum mengerti cara mengupload ke Google Drive via web browser. Jadi di video ini saya ulangi lagi caranya ya. Saya tampilkan biar nanti yang masih belum paham, belum mengerti bisa. Sebenarnya saya biasanya pakai yang integrate seperti ini ya, biar lebih cepat. Ya, di file upload, file, kita pilih file karena kita mau mengupload file. Selanjutnya mencari gambar yang sudah kita download tadi. Jadi di contoh yang sebelumnya ketika saya memasukkan logo Microsoft di logonya formulir, itu kita menggunakan fitur pencarian yang sudah integrate dengan Google Form. Itu salah satu fasilitas ya, biar kita itu mudah mencari daripada bolak-balik. Nah di contoh ini saya sebenarnya akan memberikan contohnya itu gambar sudah ada di Google Drive ya, di OneDrive, maaf, di OneDrive.
itu jauh lebih efektif ya, sebenarnya jauh lebih cepat gitu. Karena tidak ada proses download dari sumber gambar ya, karena sumber gambarnya sudah tersimpan di OneDrive. Itu sebabnya sebelum masuk materi form lebih baik Bapak Ibu menguasai OneDrive dengan baik. Ya, ini jadi soal bergambar ya. Ya, seperti ini sudah selesai. Nanti kita bisa melihat dengan tampilannya di handphone. Jadi kalau Bapak Ibu buka di handphone, tampilannya akan seperti ini. Sama persis seperti ini. Kalau untuk yang di desktop